kan minyak dengan harga yang dalam tanda petik murah ini sepertinya makin membuat resah ibu-ibu karena berharap dengan harga yang lebih terjangkau bisa membeli barang kebutuhan lainnya yang tentu saja dalam rangka mencukupkan kebutuhan mereka. Lalu mengapa minyak yang harganya murah ini yang konon kabarnya ini merupakan minyak subsidi langka? Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai minyak subsidi langka, siapa yang menggoreng. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Bapak Kasan. Pak Kasan boleh disapa dengan menggunakan mic, pemirsa di rumah. Pak Kasan. Ya. Sudah nyala Pak itu. Apa kabar Pak Kasan, sehat Pak Dirjen? Alhamdulillah, selamat malam Mbak. Ini nanti kita akan tanya mengapa bisa kemudian minyak kita itu kok susah dicari. Berikutnya ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, selamat malam pemirsa semua, Mbak Brigita. Dan ada Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Bang Abdullah Mansuri. Bang Abdullah apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Brigita. Baik. Jadi langsung kita tanya dulu deh ke pedagangnya. Susah emang nggak ada di pasar? Susah. Jadi sebenarnya gini Mbak Brigita, kalau boleh saya jelaskan ya, dari pasca Natal dan Tahun Baru di awal-awal Januari itu teman-teman pedagang di hampir beberapa provinsi tanya ke kami, sesungguhnya benar tidak minyak kita itu naik? Bermula dari situ. Kenapa emang? Kami terima dari distributor 14.000. Loh, kan HET-nya 14.000, kalian jual berapa? Jual 15.000. Nah, di pertengahan Januari ya, pertengahan sampai akhir Januari itu sudah mulai banyak, hampir semua provinsi minta kami untuk menghubungi Kementerian Perdagangan atau distributor atau produsen untuk bisa mendistribusikan langsung ke pasar-pasar. Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak dapat lagi. Kalaupun dapat off on. Kalaupun dapat lagi harus ada sistem bundling. Tapi dapat itu jatahnya ada kuota atau bisa membeli bebas? Kadang tidak ada sama sekali dalam 1 minggu itu. Kadang ada tapi jumlahnya kecil. Sistem dropping? Iya, ada kadang-kadang dengan sistem bundling. Oh. Jadi dikasih Tropika 20 dus, minyak kita 10 dus. Sehingga kami langsung melakukan komunikasi dengan semua pihak. Waktu itu Kementerian Perdagangan masih meyakini bahwa barangnya masih ada. Tapi kalau lihat hampir semua provinsi menghubungi kami rasa memang ada masalah. Nah, masalah ini memang ada beberapa hal yang kalau boleh saya jelaskan. Yang pertama, dari awal sebenarnya kami sudah ragu dengan minyak kita. Disparitas harganya cukup tinggi antara minyak premium dengan minyak kita. Minyak kita 15.000 tadi minyak ada yang jual, kita, tapi HET-nya yang premium 14.000. Yang premium ada yang 20.000, ada yang 21.000. Maka orang lebih aman minyak kita. Nah, karena disparitas yang cukup tinggi harganya, sedangkan aturan Permendaknya itu curah atau minyak kita, tidak ada aturan yang khusus tentang minyak kita. Jadi bisa curah, bisa minyak kita. Maka kami sudah meyakini dari awal bahwa ini akan ada masalah gitu. Dan sekarang terjadi masalahnya. Produsen lebih berpikirnya DMO ku sudah penuh, ngapain aku keluarin lagi, toh antri juga untuk ekspor. Lebih baik aku penuh ekspor dulu daripada ini, kan juga gak sehat kalau menurut kami. Maka harus ada pengawasan, harus ada aturan mungkin ya. Ini kan Kemendak, sorry Pak Dirjen, Kemendak seakan-akan aturannya berubah-berubah, tidak ada ketetapan yang fix tentang minyak kita. Ada juga aturan tentang biodiesel, sehingga memang ini keniscayaan untuk jadi masalah. Pernah ditanya nggak sama ibu-ibu yang kemudian belanja, kok nggak ada minyak kitanya? Oh iya, kami jadi tempat disimpan di mana, nggak ditanya gitu? Iya, bahkan banyak orang menyatakan bahwa jangan-jangan ini pedagang yang simpen. Kan kita aja susah nyarinya, gimana kita mau nyimpen di mana? Sebenarnya gampang, kita telusurinya gampang. Dan itu semuanya bisa cek distribusinya di mana, di pasar mana, kapan didistribusikan, sangat mudah sebenarnya. Dan itu memang dari D1, D2 itu sudah tidak sampai ke kami. Sehingga mereka
memprotes ke kami, meminta untuk menghubungkan dengan Kementerian Perdagangan sehingga produsen itu bisa langsung ke kami Pedagang. gitu, ke pedagang pasar, sehingga kita bisa distribusikan ke pasar-pasar. Bang Faisal dulu deh, Bang. Ini kan banyak orang yang berharap ya dengan harga yang bedanya 6.000 itu kan lumayan bisa buat beli tahu, tempe paling tidak ataupun cabai walaupun hanya segenggam gitu ya. Bang Faisal melihat kondisi ini. Iya, ekonom tersohor ya, namanya Milton Friedman, pemenang hadiah Nobel tahun 76 bilang, ekonom itu nggak banyak tahu. Tapi dari yang tidak banyak itu, ekonom itu tahu sekali cara menciptakan kelangkaan. Nah itu. Bagaimana caranya? Adalah pemerintah menetapkan harga lebih murah dari ongkos. Ya. Menetapkan harga lebih murah dari ongkos, niscaya langka. Niscaya ada antrian, niscaya ada spekulasi, niscaya ada penimbunan, dan niscaya-niscaya lainnya. Nah jadi yang terjadi sekarang, saya ingin koreksi dari judul tema malam ini, minyak goreng subsidi. Tidak ada subsidi sama sekali. Jadi pemerintah menyuruh pengusaha untuk menjual 14.000, enggak mau tahu dia pokoknya, pokoknya atas nama DMO dan DPO. Padahal pengusaha sawit ini, ya kan minyak goreng, sawit, biodiesel, ada yang terintegrasi. Nah pengusaha ini tuh sudah bayar banyak sekali. Jadi setiap diekspor itu bayar pajak ekspor. Bayar bea sawit, walaupun on off ya, bayar bea sawit. Kalau digabung semua uangnya puluhan triliun. Puluhan triliun bahkan bisa besar sekali lah. Tanyanya masih juga ada DPO, ada DMO. Sudah bayar pajak, sudah bayar bea, wajib jual di dalam negeri, wajib jual dengan harga yang dipatok di dalam negeri. Ini udah zalim kalau menurut saya. Jadi bagaimana ya, cari cara lah mereka ini. Karena ini dikaitkan dengan ekspor. Ndak DMO, ndak bisa ekspor gitu. Nah kemudian baru-baru ini Pak Luhut mengatakan akan dikurangi jatah ekspor jadi 50% saja. Tuh, tidak ada masalah dengan ekspor. Harga tinggi di dunia ini itu tidak membuat pengusaha CPO berbondong-bondong mengekspor. Tidak. Faktanya ekspor turun. Karena apa? Ngapain ekspor? Long kalau dijual ke perusahaan biodiesel, CPO itu harganya harga internasional. Iya. Harga yang tinggi itu, kalau dijual ke minyak goreng, harganya di bawah harga internasional. Kira-kira begini rumusnya, harga internasional dikurangi pajak ekspor, dikurangi biaya keluar. Jadi jauh lebih murah kalau jual CPO ke Biodiesel. ke minyak goreng. Ya kalau saya punya CPO saya jual ke biodiesel. Kemudian pinternya pemerintah lagi kewajiban biofuel di dalam solar itu dinaikkan. Mulai 1 Februari dari 30 ke 35%. 30 ke 35%. 30% ini 3 tahun ini. 30 terus dari tahun 2020, 2019, 2020, 2021 tanpa B-nya dinaikkan dari 30 ke 35 itu udah naik terus. Sekarang bayangkan ya Mbak ya, tahun 2014 CPO buat BBM itu 0. Jadi CPO itu dipakai buat oleokimia dan buat food, buat pangan. Sekarang sudah hampir 50%, kira-kira 40% disedot oleh biodiesel.
Akibatnya apa? Di dalam negeri CPO tidak langka juga. Tidak langka, tapi alokasinya makin hari makin banyak untuk biodiesel. Sehingga pemerintah ini secara tidak langsung memenangkan CPO untuk energi ketimbang CPO untuk perut. Dan itu tidak pernah diutik-utik. Biang keladinya adalah salah satunya adalah mulai 1 Februari makin banyak karena mandatori, wajib. Wajib dicampur itu si solar itu dengan 35% FAME ini. Jadi minyak goreng dapat sisa-sisanya kan dengan harga yang murah gitu. Nah kemudian ingat HET itu berlaku sebetulnya internal buat pemerintah. Tidak ada kewajiban sebetulnya menjual HET. Nah jadi kalau HET itu idealnya pemerintah menentukan harga referensi. Nah kalau udah di atas pemerintah itu intervensi dengan membanjiri pasar. Bukan cari macam-macam itu banjiri pasar. Nah ini enggak ada, pemerintah nggak pegang stok. Nggak pegang stok seperti Bulog memegang stok beras. Iya. Kalau harga tinggi dia turun, nggak ditangkap yang jual harga tinggi. Nanti penjara makin banyak isinya. Hotel-hotel harus dikonvert jadi penjara itu. Jadi ini semua salah urus. Ya salah urus, kacau balau, akibatnya apa? Rentetannya merajalela dan masalah yang sebelumnya terjadi ini sebetulnya belum diselesaikan secara tuntas. Maka muncullah macam-macam, ya ada pengusaha yang bilang gini, ngapain saya jual minyak goreng, ekspor saya belum keluar nih jatahnya, macam-macam gitu. Karena terlalu banyak izin, jadi rezim izin yang menyebabkan pasar itu tidak fleksibel. Bukan saya pemuja pasar, tidak. Pemerintah punya segala instrumen. Mau harga CPO lebih murah lagi, kenakan pajak ekspor 50% sekalian. Niscaya harga di dalam negeri itu cuma 50% dari harga internasional. Jadi instrumennya sudah 2 ini udah cukup sebetulnya untuk stabilisasi pasar. Inilah yang oleh karena itu tolonglah diselesaikan. Kementerian Perdagangan ini jadi korban kenapa? Dia ngurus di hilirnya. Iya. Padahal masalahnya di hulu sana yang gak ada urusannya sama Kementerian Perdagangan. Dan saya dialog dengan orang ESDM kemarin, dia nggak ngerti bahwa ada 2 harga untuk CPO ini. Nggak ada apa, biasa aja. Masya Allah, tidak ada pemahaman sedikit pun tentang pasar ini. Inilah yang harus diselesaikan. Ini gampang, insya Allah gampang. Nah kalau pemerintah mau jual sekalian turunkan jadi 10.000. Biar rakyat senang, 10.000. Nggak apa-apa. Uangnya tapi jual 10.000, ongkosnya 15.000, 5.000-nya itu bentuknya subsidi. Jadi semua merasa pasti. Oke, saya jual 10.000 dapat uang subsidi seperti Pertamina, dapat dana kompensasi dan subsidi BBM. Kok negara itu memanjai BUMN tapi pengusaha supaya jadi lembaga sosial? Mana ada pengusaha lembaga sosial? Itu kira-kira gambaran umumnya. Ya, ini repot karena instrumennya sebenarnya sudah ada dan yang kerepotan justru Kementerian Perdagangan. Nah, bagaimana kemudian strateginya agar paling tidak di hilir ini masyarakat bisa tenang karena yang berhadapan langsung adalah Kementerian Perdagangan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Di sini ada yang ketempuhan dalam tanda petik berkaitan mengenai permasalahan minyak ini. Saya akan langsung saja persilahkan Pak Kasan untuk bisa menjelaskan agar ibu-ibu yang menyaksikan ini bisa mengalami ketenangan hati malam ini, Pak Kasan. Silakan. Ya, makasih Mbak. Kayaknya saya harus flashback dulu nih dari awal mulanya ya. Jadi pertama ini koreksi seperti Pak Faisal tadi. Minyak kita yang minyak kemasan bermerek minyak kita itu adalah minyak DMO. Bagian dari DMO, namanya juga DMO, Domestic Market Obligations. Obligation kepada siapa? Kepada eksportir. Nah, minyak DMO ini ada awalnya minyak curah. Lalu kemudian karena minyak curah itu distribusi, penyaluran, kan kita ini negara kepulauan ya Pak. Nah kemudian supaya mempercepat
Salah satu opsinya menggunakan minyak kemasan, merek minyak kita. Pemerintah mendukung, pertama izin edar diberikan kemudahan, lalu SNI juga diberikan kemudahan. Itu untuk mendorong supaya penyaluran dari minyak DMO itu lebih lancar. Dari mulai Juli sampai dengan November, Pak, alokasi penyaluran DMO cukup banyak dan naik. Triggernya adalah insentif ekspor itu tadi dihubungkan dengan DMO dalam bentuk curah maupun dalam bentuk kemasan. Kemasan insentif lebih besar daripada curah. Nah, ini yang kemudian suplai DMO minyak kemasan merek minyak kita itu terus bertambah. Bahkan catatan saya paling rekor itu di November, Pak. Minyak kita saat itu bahkan hampir 50% dari alokasi DMO. Jadi insentifnya ada. Nah, setelah November, Desember mulai ada warning mengenai perubahan rasio. Dari Juli itu 1:5, Agustus 1:9, September sama, Oktober sama, November mulai turun jadi 8, Desember 8, Januari rasionya turun jadi 1:6. Pak Masuri tadi menyampaikan, Pak, sekarang Januari kok minyak curah lebih banyak. Betul, Pak. Karena apa? Insentif yang ke kemasan itu berkurang. Tadi Pak Faisal menyampaikan selisihnya kalau dia kalkulasi ekspor dengan harus bayar bea masuk, BK dan pungutan, itu kan adalah korban yang harus dia pikirkan dengan menyalurkan DMO. Nah, sehingga disitulah catatan dari data juga mulai Desember, Januari pasokan DMO berkurang. Faktor lain, minyak kita jelas harganya murah. Kualitasnya sebagus premium, Pak. Sangat rasional, konsumen sangat rasional. Yaitu barang murah, kualitas bagus, hampir sama. Bahkan yang premium itu pembelinya jadi pindah. Ibu-ibu yang biasanya beli Sanko, Bimoli, apa sebagainya, lihat ini murah, dia beralih. Nah, di sini tentu ya hukum ekonomi ya, Pak. Demand naik, pasokan tadi turun. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang saya ingin sedikit mengoreksi yang tadi Pak Faisal sampaikan. 50% itu adalah tambahan, Pak. Jadi mulai 1 Februari pemerintah menambah pasokan DMO itu yang tadinya 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Jadi ada kenaikan 50%. Maksudnya pertama adalah mengantisipasi kebutuhan nanti kita sampai Lebaran. Karena catatan kita demand di puasa Lebaran itu naik bahkan bisa sampai 30%. 10-30%. Kalau Mbak Manohara puasa kan banyak orang jual pedagang, tajil tuh. Ya, benar. Banyak gorengan semua tuh isinya. Jadi kan peningkatan gitu. signifikan. Jadi ada peningkatan signifikan. Nah, jadi pertama adalah kenaikan pasokan DMO sebesar 50% menjadi 450.000 ton per bulan dari Februari sampai dengan April. Yang kedua, insentif kemasan kita berikan lagi seperti halnya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi kami dengan Pak Firman lihat bahwa gap antara insentif curah dengan kemasan ini harus dijaga, Pak. Supaya teman-teman eksportir ini tertarik untuk tetap menyalurkan DMO, insentifnya dia bisa ekspor dan tetap untung. Ini yang coba
kemudian diputuskan. Jadi kemarin tanggal 6 di tanggal 6 diputuskan di dalam rapat yang kemudian tadi tambahan pasokan, kemudian insentif, kemudian yang tadi saya sampaikan pasokan DMO mulai Juli sampai November puncaknya itu kan akumulasi. Dalam bentuk apa? DMO yang sudah dia salurkan menjadi hak ekspor. Hak ekspor ini belum tentu dikonversi menjadi persetujuan ekspor. Setelah persetujuan ekspor baru real jadi ekspor. Nah ini juga yang kondisinya dihadapi, kita menamakannya itu hak ekspor. Dalam hal ini jadi eksportir sudah punya hak ekspor, lalu pasar ekspornya turun. Catatan kita ekspor mulai Desember itu turun. Iya. Desember turun, nanti pengumuman Januari minggu depan Turun rasanya lagi. akan turun juga. Nah jadi pasar ekspornya turun, DMO sudah banyak, dalam bentuk hak ekspor. Nah tentu ini kan pasti akan membuat mereka ogah juga menyalurkan DMO lagi. Itulah yang dihadapi kondisi di pasar minyak kita tidak ada atau ada pun harganya sudah dinaikkan. Nah, oleh karena itu ada yang kebijakan berikutnya. Hak ekspor ini yang catatan kita kemarin sampai sebelum 1 Februari itu Pak sekitar 5,9 juta ton. Ya. Ini cukup untuk 3 bulan ekspor. Karena 1 tahun itu yang ekspor CPO dan turunannya yang diatur lewat Permendag 50 dan 49 itu catatan saya hanya 23 juta ton. Jadi tidak sampai 2 juta ton per bulannya. Kalau total ekspor setahun 23 juta. Kurang dari 2 juta. Lah kalau punya tabungan ekspor 6 juta, hampir 6 juta, artinya ini kan cukup untuk sampai 3 bulan Pak. Nah oleh karena itu hak ekspor ini kita istilahnya depositkan, deposito, tidak boleh cair, gitu kan? Nah jadi Mbak Manohara kalau punya duit di deposito tidak boleh cair. Berapa lama? 3 bulan sampai dengan setelah Lebaran. Supaya apa? Hak ekspor ini tidak digunakan, otomatis dia akan berpikir kalau nanti ekspor ini mulai berjalan lagi, dia kan harus masuk DMO lagi. Nah jadi itu kerannya untuk memastikan bahwa ekspor tetap berjalan, minyak DMO bisa disalurkan, tapi kita juga memikirkan juga ke hulunya juga harga TBS. Nah, jadi kalau tadi Pak Faisal menghubungkan dengan B35, kita menambah pasokan 450.000 dari 300 itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya, sebelum adanya penetapan B35. Nah jadi sebenarnya bahwa ada kebutuhan di B35, ada kebutuhan di minyak goreng, ya. Tapi catatan saya, secara nasional kebutuhan minyak goreng ini hanya 5 juta ton. 5 juta ton itu terdiri dari apa? Minyak rumah tangga 44%, minyak yang premium 22%, sisanya industri dan minyak sederhana. Jadi sebenarnya kalau dari pasokan pemerintah sudah mengupayakan. Nah, di manakah letaknya? Sesaat lagi tetap bersama kami. Itu kira-kira Mbak Mano. Mulai kapan Bu sulit didapat Bu? 1 bulan ya. 1 bulan. Harganya tetap 14.000. Enggak, mahal. Naik. 16,5 Jualnya 16,5. Kalau tulisannya berapa Bu di 14 dicorek. Oh, gitu. Kadang dijual 17, kadang dijual 16. Kalau sekarang? Alam karena ini susah sekali didapat Pak. Itu ada didapat di toko 1 KTP 2 bal. Kurang stoknya ya? Iya, sekarang bahkan sudah tidak ada. Jual minyak kita enggak Bu sini Bu? Sekarang belum. Enggak. Kosong. Oh kosong. Mulai kapan Bu? Setengah bulanan lagi.
sekitar 14 kita jual. Terus kan pulangnya lebih dari 14. Sekarang Masih dijual nggak Pak di sini? Udah nggak ada. Oh, stoknya habis atau memang Stoknya habis, barangnya kosong. Sejak Iya. kapan nih Pak stoknya habis? Sejak sebulan yang lalu sih. Ini saya langsung tanya ke Bang Faisal, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dirjen, Bang Faisal, bahwa sebenarnya kuotanya ini ada, barangnya ini ada, tapi di pasar kok masih susah carinya tadi. Kalau dari tanggapan Bang Faisal dengan penjelasan yang disampaikan, mungkin pakai mic-nya Bang Faisal. Harusnya kan sederhana. Jadi oke, pemerintah ingin harga stabil, kan? Harga stabil, oke. Pakai mekanisme yang sudah ada, yakni apa? Oke, harga minyak goreng kan dipengaruhi paling besar oleh harga CPO, Ya. ya kan? Pemerintah mau harga CPO-nya berapa di dalam negeri? Misalnya maunya 50, sementara kalau diekspor 100. Gunakan pajak ekspor ditambah biaya itu 50. Udah, jadi 50. Nggak harus DPO, nggak harus DMO, karena kebijakan yang bersifat kuantitatif, ya. Ini kan larang, kuota, segala macam itu niscaya akan banyak menghadapi ruangan gelap dan banyak setannya. Ya, jadi jangan bikin kebijakan yang menyebabkan ruangan itu gelap karena setan paling suka bertengger di tempat yang gelap. Jadi semua pakai mekanisme itu aja, nggak ada masalah itu. Nah, uangnya pemerintah bisa dapatkan, harga CPO di dalam. Kemudian tidak boleh ada perbedaan antara harga harga CPO untuk pangan dengan harga CPO untuk biodiesel, nggak boleh. Masa satu barang yang sama harganya jauh berbeda? Itu ya istilah agamanya barangkali haram itu. Ya, haram itu. Ya, satu barang yang sama jadi disekat gitu pasar. Kalau kedua itu jalan, insya Allah kita tidak perlu DPO, tidak perlu DMO, semua pakai rasional lewat mekanisme pasar yang transparan. Nah, yang kemudian tugas pemerintah adalah sudah stabil, tapi pemerintah masih menganggap katakanlah harga minyak goreng itu tetap mahal nih buat orang miskin, ya. Maka puluhan atau bahkan berpotensi ratusan triliun yang didapat dari pajak ekspor dan biaya keluar, jangan di bawah BPD PKS juga. Ini juga kacau ini, di bawah BPD PKS itu di luar APBN. Ya. Nah itu 74% subsidinya buat pengusaha besar. Petani cuma dapat 4%. Padahal produksi petani itu kira-kira 34%. Jadi sumbangannya pada produksi 34%, yang dia dapat cuma 4%. Jadi janganlah, jadi ada perwakilan petani di sana, nah sudah gitu udah deh, enggak ada penimbunan, enggak ada kelangkaan, karena di seluruh dunia enggak ada yang langka, enggak ada yang langka. Nah kalau masih ada yang spekulasi, misalnya nimbun gitu ya, untuk kepentingan diri mereka sendiri, itu barulah hukum jalan, hukum kriminal. Kemudian kalau terbukti mereka kong kali kong, kompak-kompakan gitu, kita jangan jual ya. Nah itu ada KPPU namanya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang memutuskan. Jadi semua sudah ada, beradab. Kalau yang sekarang itu keadabannya kurang gitu. Karena apa? Kebijakan yang keadabannya kurang tercermin dari satu masalah diselesaikan menimbulkan berbagai masalah sampai akhirnya KTP. Apa urusannya dengan KTP ini gitu. Saya bisa pinjam KTP orang segala macam. Jadi absurd gitu buat pedagang itu ngerepotin, ngecek KTP lagi kayak ke bandara kita check in gitu kan. Ini urusan minyak goreng gitu. Jadi mbok ya ngelola negara ini yang mutu dikit lah gitu. Dan saya berharap ya walaupun Pak Luhut hebat katanya ya, tapi udah deh urusan ekonomi diserahkan ke Menteri Ekonomi, Menko Perekonomian gitu, supaya apa ininya jelas gitu, nomenklaturnya jelas,
pengendaliannya juga jelas gitu. Karena kalau sehebat-hebatnya seperti Superman pun kalau tugasnya kebanyakan ya akan menimbulkan celah-celah yang berbahaya ya. Jadi kembalikanlah ke persoalan ini, kita kembalikan dengan track yang normal. Insya Allah bisa, karena masalah sedemikian sangat sederhana. Sebelum ke Mas Abdullah, Pak Kasan, itu KTP jadi Pak? Ya Mbak, saya ingin jelasin. Oh iya, boleh. Sebelum nanti Bang Abdullah nih akan memberikan respon juga. Jadi kalau balik ke penjelasan saya tadi, DMO ini sasarannya juga masyarakat konsumen minyak rumah tangga, gitu ya. Nah rumah tangga ini kan pembeliannya kan ya sehari 1 liter itu sudah cukup. Kalau belinya sampai lebih 10 liter itu pasti bukan rumah tangga. Nah satu. Yang kedua, karena ini DMO yang juga tadi hanya 300.000 ton yang kemudian 3 bulan ke depan ini tambah jadi 450.000 ton. Jalur distribusi dan penjualan itu juga fokus di pasar rakyat. Pasar rakyat. Makanya fokus pasar rakyat yang sekarang terjadi justru ada dijual online, Pak. Jual online. Lalu ke retail modern. Nah, ini kan tidak sesuai dengan target sasaran yang diinginkan. Nah, soal KTP sebenarnya saya boleh tegaskan, tadi saya rapat dengan Pak Mendag bahwa itu di awal kebijakan Pak Faisal dulu pernah memang ada harus menyertakan KTP. Tapi itu sudah direlaksasi dan sudah tidak berlaku lagi. Yang sekarang kita jagain adalah pengawasan mulai dari produsen sampai dengan pengecer itu tadi. Pastikan bahwa produsen menyalurkan minyak ini lewat distributor entah D1, entah D2 ke pengecer, harganya tadi yang diinginkan 14.000. Tapi konsumennya juga targeted. Namanya di pasar, konsumen rumah tangga itu tadi maksimum ya 2 liter saja lah. Kan kalau untuk rumah tangga misalnya ya kebutuhannya emang sebesar apa sih? Mungkin dengan rumah tangganya punya toko, punya warung, warteg. Nah kan kalau itu kan kalau yang tadi saya sampaikan ada minyak curah industri dan UKM yang itu masih dibutuhkan. Itu porsinya ada, karena seperti saya sampaikan yang 5 juta itu komposisinya kan ada yang premium cuma 22%, yang untuk rumah tangga 44%, yang kemasan sederhana cuma sekitar 5%. Itu kan cuma 5% dari 5 juta dari total produksi sawit kita 50 sampai 51 juta ton per tahun. Jadi masih cukup gitu, sebenarnya kalau dari hasil produksinya. Nah, mengapa ini pengecer pedagang pasar ini masih kesulitan? Apakah yang gelap-gelap tadi ini juga melakukan tindakan kurang beradab dalam tanda petik? Sesaat lagi tetap bersama kami. Bagian yang dari tadi belum sempat memberikan respon, silakan Bang Abdullah. Iya, Mbak Brigita, Pak Kasan, dan Bang Faisal. Kita ini memang terlalu banyak aturan yang membuat tidak hanya pusing produsen, tetapi pedagang juga pusing. Nah, fokus kami, saya duduk di sini mewakili pedagang, fokus kami adalah bagaimana minyak itu ada di pasar. Minyak kita ya, jangan sampai begini. Kita sudah dipaksa untuk merubah kebiasaan dari minyak curah menuju ke minyak kita. Kita sudah jatuh cinta dengan minyak kita, sudah terbiasa dengan minyak kita, dan sekarang minyak kita mau pergi begitu saja. Karena banyaknya aturan yang sesungguhnya merugikan produsen dalam tanda kutip. Kepentingan kami adalah minyak kita ada di pasar, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kebijakan yang harus dibangun, tanpa ruwet KTP lah, harus dibatasi. Tapi sempat kan ya ngalamin KTP sebenarnya itu? Kami ngikuti waktu itu karena kondisinya memang kami butuh minyak. Kami dikejar sama mbok-mbok, ibu-ibu untuk ada minyak. Jadi mau nggak mau kita harus ikuti. Walaupun memang
Ada 2 catatan penting sebenarnya yang perlu kami sampaikan. Pertama, persoalan kebijakan yang sama, harganya sama, statusnya sama antara minyak kita dengan minyak curah. Nah kalau statusnya sama, harganya sama, orang pasti akan meninggalkan minyak curah. Nah sekarang minyak kita tidak ada, dipaksanya kita untuk kembali ke minyak curah. Karena barang yang ada di pasar saat ini minyak curah, walaupun kecil ya, dan harganya terus naik. Ya ini persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Nah Pak Kasan, yang kedua, ada sistem bundling. Kami juga curiga bahwa antara produk premium dengan minyak kita, itu mereka takut tersaing. Katakanlah beli beli apalah katakanlah yang premium 1, 2 harus baru bisa dikasih minyak kita 1. Ini kan nggak adil. Artinya memang produsen itu juga akan berpikir produk utamanya tergiles dengan minyak kita jika tidak pakai banding. Kita ribet sekali Pak Kasan, harus beli dulu minyak apa. Masyarakat butuh kepastian, masyarakat butuh keberadaan minyak kita. Maka saya akan terus teriak ke Pak Kasan, akan terus teriak ke Pak Jokowi agar minyak kita tetap ada di pasar. Nah, jadi tetap ada kan Pak Kasan, ini kita masih punya 2 menit, tetap ada kan Pak, supaya ibu-ibu ini tenang Pak. Iya. Jangan nanti kita kembali ke rasa yang dulu pernah ada Pak. Iya, seperti saya sampaikan, 1 tambahan pasokan DMO-nya dinaikin 50%, 3 bulan ke depan sampai Lebaran. Yang kedua, insentif untuk kemasan minyak kita itu juga dinaikkan. Jadi kalau minyak kita sebagai DMO, maka dia akan dapat insentif 10,5. Kalau dia minyak curah, dia hanya dapat 6. Itu yang akan mendorong teman-teman produsen yang eksportir minyak ini akan dia DMO-nya dalam bentuk minyak kita seperti yang sudah menjadi favorit masyarakat. Gitu. Jadi sabar. Pak Mansuri, kita berusaha ke arah sana, dan yang jelas dengan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan itu tadi, ya kita ingin bahwa pelan-pelan, bukan melalui satu peraturan tertulis ya, tapi kita mengarahkan seperti yang Pak Mansuri inginkan, higienis, yang dikemas itu, dan juga harga cukup bisa dijangkau oleh masyarakat yang menjadi target. Jadi, tapi kalau semuanya ingin harga itu, kan yang premium banyak. Jadi mohon yang dimaksud agak pasokannya berkurang itu kan merek minyak kita. Kalau yang premium mah banyak. Mau beli yang merek apa aja banyak di retail modern, di pasar juga sama. Iya, tapi pedagang gorengan nggak mungkin beli minyak premium kan Pak Kasan? Pasti tetap cari minyak kita. Pedagang gorengan itu lebih suka yang minyak curah Pak. Karena daripada yang minyak kita. Baik. Itu Mbak. Ini kita sama-sama menantikan kehadiran minyak kita, kira-kira begitu ya pedagang dan juga ibu-ibu di rumah yang menyaksikan pada malam hari ini, berharap tadi yang Pak Kasan janjikan dan sampaikan bahwa ada penambahan kuota itu tentunya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan nanti yang dikhawatirkan oleh Bang Faisal ada di ruang gelap yang kemudian membuat ada niat yang justru malah merugikan para konsumen dari pedagang. Terima kasih Pak PLT Dirjen sudah berkenan hadir, Bang Faisal dan juga Mas Abdullah. Mudah-mudahan saja ibu-ibu bisa tenang, paling tidak minyak kita akan kembali membanjiri pasar. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.